petani tembakau, bandar tembakau, bos-bos tembakau, bahkan pabrik rokoknya yang ngolah tembakau, itu kok bisa kaya raya, bisa sogeh. Kenapa ibu dan bapak tidak bisa? Apalagi banyak hutang, besok rumah mau dilelang, besok rumah mau disita, bahkan ada yang asetnya mau dibegal. Tapi pabrik rokok jalan tuh, sukses. Coba kamu tuh seperti petani tembakau. Petani tembakau itu kaya raya tajir melintir. Petani tembakau, juragan tembakau pun begitu. Nah, seperti saya juga begitu. Kenapa saya punya Robicon? Gratis nggak beli. Saya punya mobil Jeep Mercy GL 400 yang saya baru pakai barusan tuh, juga nggak beli. Pajero Sport Dakar kita 3 nggak beli. Dodge Journey 3600 dari Chrysler dari Amerika juga nggak beli. Saya punya Mercy E500 nggak beli. Saya punya Fortuner terbaru, yang terbaru putih-putih hitam juga nggak beli. Saya punya CRV Prestige Turbo 3 juga nggak beli. Nah, mau saya, bapak dan ibu juga harus bisa. Emang bapak dan ibu nggak merhatiin saya? Kenapa saya bisa? Petani tembakau bisa, juragan tembakau kok bisa? Mau tahu jawabannya? Petani tembakau, saya, juragan tembakau, itu kalau dia habis panen, kan panennya setahun sekali kan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu yang hari ini datang. Hari ini hari Senin. Saya maunya besok Selasa kalau bisa terkabul. Emang Pak Haji tahu tekniknya supaya hari ini saya datang, besok harus terkabul? Tahulah, kalau nggak mungkin tahu, mana mungkin tamu-tamu kita yang terdahulu pada terkabul semua. Kalau ya kan, buktinya kita dikasih mobil Robicon, buktinya kita dikasih mobil Mercy, buktinya kita dikasih mobil Land Cruiser. Pastilah, dia pastilah terkabul. Kalau nggak mungkin dong dia ngasih mobil Pajero. Nah, jadi gini, Bapak dan Ibu coba perhatiin. Ini kalau memang benar, praktekin. Kalau nggak benar jangan. Coba Ibu perhatiin. Ibu tahu petani tembakau? Di mana petani tembakau? Mana? Temanggung, Jawa Tengah. Ibu perhatiin, itu nanam tembakau setahun sekali apa setahun 5 kali? Setahun? Kalau udah belum musim panen, dia nggak nanam kan? Lebih baik diem aja. Rata-rata petani tembakau sukses gak? Maksudnya kaya raya gak? Sugih gak? Itu pasti nonton tuh petani tembakau. Apa yang bikin dia sugih? Coba, pemilik tembakau, bandar tembakau, atau pabrik rokoknya deh. Dari tembakau bukan pabrik rokok. Kaya gak pabrik rokok? Coba, siapa yang bisa nyebutin kenapa kok dia bisa kaya raya? Baik pabrik rokoknya, pabrik tembakaunya, petani tembakau, bandar tembakau, bos-bos tembakau, bahkan pabrik rokoknya yang ngolah tembakau, itu kok bisa kaya raya, bisa sogeh. Kenapa ibu dan bapak tidak bisa? Apalagi banyak hutang, besok rumah mau dilelang, besok rumah mau disita, bahkan ada yang asetnya mau dibegal. Tapi pabrik rokok jalan tuh, sukses. Coba kamu tuh seperti petani tembakau. Petani tembakau itu kaya raya tajir melintir. Petani tembakau, juragan tembakau pun begitu. Nah, seperti saya juga begitu. Kenapa saya punya Robicon? Gratis nggak beli. Saya punya mobil Jeep Mercy GL 400 yang saya baru pakai barusan tuh, juga nggak beli. Pajero Sport Dakar kita 3 nggak beli. Dodge Journey 3600 dari Chrysler dari Amerika juga nggak beli. Saya punya Mercy E500 nggak beli. Saya punya Fortuner terbaru, yang terbaru putih-putih hitam juga nggak beli. Saya punya CRV Prestige Turbo 3 juga nggak beli. Nah, mau saya, bapak dan ibu juga harus bisa. Emang bapak dan ibu nggak merhatiin saya? Kenapa saya bisa?
petani tembakau bisa, juragan tembakau kok bisa? Mau tahu jawabannya? Petani tembakau, saya, juragan tembakau, itu kalau dia habis panen, kan panennya setahun sekali kan? Happy, gembira, senang. Dia panggil, emang petani tembakau kalau duitnya banyak, emang dia keluar dari kampungnya, misalkan dia ke Jakarta? Enggak, di kampungnya itu aja. Hah? Iya, dipanggil, ya penyanyi, ya pada istilahnya seneng-seneng lah, gembira, seneng-seneng gembira. Saya juga begitu. Apa pernah Bapak nanya, jawaban saya langsung menuju ke permasalahannya? Boro-boro. Bapak nanya apa, saya jawabnya apa. Tapi terkabul tuh. Bayangin, sakit batu empedu, jawabannya kayaknya nggak masuk logika deh. Mosok kelapa hijau direbus, kasih air kelapanya diminum, kok bisa hilang tuh batu empedunya? Apa hubungannya? Batu sakit kista leper, sakit TBC tulang, di mana-mana TBC tulang mati. Sakit hidrosipalus, kepalanya gede, bisa sembuh. Atau Bapak lihat tuh, ada yang sakit apa namanya, nggak bisa jalan karena centong habis, itu kepalanya saya pukul-pukul pakai duit. Pernah lihat di YouTube saya? Kepalanya saya pukul-pukul, kok bisa jalan? Apa hubungannya duit sama sakit stroke atau sakit lumpuh? Bapak dan Ibu bisa lihat waktu di masjid di bawah, datangnya digendong dari Makassar, dia nggak bisa jalan. Kenapa saya pukul-pukul pakai duit 50.000? Dia bisa jalan. Dan duitnya yang bekas mukul, kalau nggak salah satu gepok 5 juta, saya kasih ke dia, ambil aja deh. Kata orang, gelo lu Ji. Enggak lah. Intinya apa Pak, Bu? Bisa gak Bapak dan Ibu pulang dari sini hatinya gembira? Hatinya gembira, seperti petani tembakau. Dia gembira, walaupun nanamnya setahun sekali. Pada saat dia panen, dia mengadakan namanya syukuran. Kalau anak yatim mah semua se-Indonesia juga banyak nyantuin anak yatim. Tapi bikin gembira orang belum tentu. Contohnya kayak kita kemarin ke Dufan, berenang ke Pondok Indah, nonton ke bioskop, bikin gembira. Apa yang dibikin gembira anak yatim? Enggak, ada ibu yatim. Bacain tamu-tamu yang pada ikut sedekah patungan 1 juta, dibacain satu-satu anak yatim, amin, amin. Nah, bikin gembira. Bisa gak Bapak dan Ibu mau saya seperti petani tembakau, pulang dari sini gembira? Iya, walaupun Bapak dan Ibu ngelihat negatif. Ada gak negatifnya? Ada, nggak usah saya sebutin. Setuju? Dia gembira, gembira. Nah, ini malam ini saya naik mobil Jeep Mercy GL 400 yang seperti punyanya Pak Jokowi. Saya pakai Robicon, seperti orang terkaya di Indonesia juga mobilnya pada Robicon. Tapi iya. Ada yang bilang ahli pornologi Pak. Ahli pornologi. Pornologi. Apa tuh pornologi? Mau saya tuh kadang ngomongnya jorok, super jorok. Bahkan orang yang baru ngeliat YouTube saya langsung menghujat, ini video apaan sih? Tidak, tapi setelah keluar di berandanya dia terus, akhirnya dia ikutan. Kalau ngomong gitu, emang ngalamin? Siapa yang jadi korban? Semua rata-rata. Iya. Ya, jadi hampir tamu-tamu RDAY yang lihat YouTube kita selalu dia ngomongnya menghujat, aliran sesat. Tapi setelah dia praktekin bahasanya, duitnya dia di orang selama 2 tahun tidak dibayar, bahkan nomor HP-nya dia diblokir. Saya bilang, cari fotonya, atau tulis namanya, dikempit di alat kelamin kamu setiap tidur. Hasilnya Pak, dia lakukan selama 2 bulan berturut-turut kalau tidur. Itu duit yang di orang udah 150 juta. Barusan dia telepon ke saya, Ji, yang ngambil duit gue, alhamdulillah bayar. Wow, tepuk tangan dong. Jadi pada saat dia ngempit fotonya di alat kelamin, dia sambil nonton YouTube saya senyum-senyum. Hah? Iya, maksud saya, ibu bisa gak dari bangun tidur sampai mau tidur isinya gembira, ketawa,
Senyum. Kalau nggak bisa ketawa, nggak senyum, gampang. Kalau ibu punya pasangan hidup, remes alat kelamin pasangan hidup. Kalau nggak ada, remes punyanya sendiri. Nggak apa-apa, kan yang penting kekal. Yang penting halal. Halal. Petani tembakau juga begitu, Pak. Pada saat dia panen, dia panggil penyanyi dangdut, dia panggil orkestra, dia panggil, dia gembira, dia nyanyi-nyanyi, dia bergembira. Bapak dan Ibu, ada yang agamanya non-Islam, Kristen, atau Buddha atau Hindu. Bapak dan Ibu lihat di gereja. Apakah dia langsung berdoa ke Tuhannya? Nah, apa yang dilakukan? Nyanyi. Jreng, 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 jreng. Begitu. Kenapa kita yang Islam nggak gembira? Ini dia datang di sajadah gelar, pakai mau kena, dia nangis. Bahannya gue pengen keluar loh. Nggak boleh. Buat apa nangis? Orang ini semua udah atas izin Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah seizin. Kenapa kita nangis? Dan goblok, ngapain lo cerita lagi? Jadi baru harusnya yang dilakukan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah 99 kali pasti besok pagi hutang saya lunas. Oh, dia kok cerita lagi, Allah, tadi kan kata ya, kok. Tapi kata kiai gue disuruh nangis, Ji. Lo periksa dulu kiainya pakai Robicon nggak? Gue diajarin sama orang pintar, harus bikin tajub Allah dengan nangis. Apakah dengan kita nangis Allah takjub? Buktinya ibu lihat anak yang nangis rewel. Apa ibu takjub? Apa takjub? Takjub gak? Enggak. Malah kita kesel. Papa, besok kalau aku nggak punya sepatu hitam, aku nggak boleh sekolah. Papa. Akhirnya papanya kesal. Besok nggak usah sekolah, oke? Nggak usah sekolah. Coba. Jangan dong. Apa yang dilakukan kalau biar orang tua kita beliin? Kitanya jangan ngerengek, tapi kita nyapu. Kita ngepel, kita cuci piring, kita benahin. Mobilnya papa kita cuci. Cari perhatian. Nah, coba dan ibu, cluenya. Bisa gak cari perhatian Allah? Cara berdoanya, terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya sudah Allah lunasi. Terima kasih Allah, terima kasih. Ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik sama Allah bahwa utang kita udah dilunasin sama Allah. Padahal belum. Nanti Allah akan kebakaran jenggot. Malaikat, sini. Ya Allah, kata malaikat, ini kenapa si ibu yang mukanya jelek, utangnya udah lunas? Kata malaikat, belum Allah. Ini dia bilang, udah, aduh. Jangan bikin malu gue ya. Lunasin nggak? Lunasin. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, ini cara berdoa yang gini adanya di RDAY. Nggak ada di pesantren lain ngajarin gini. Ngeri kan? Setuju gak? Iya. Cari perhatian. Apa tadi? Iya, jadi terima kasih Allah, terima kasih. Saya dikasih hutang yang banyak senilai 50 miliar. Buat saya ini bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang saya 50 miliar, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Dan yang lebih dahsyatnya Allah, ini tidak ada di tempat pengobatan lain, hanya ada di RDAY. Kata Allah, yang mana? Saya disuruh ML sehari 3 kali Allah. Nih, tepuk tangan dong. Bu, emang ada orang hajatnya terkabul wasilanya ML setiap hari atau ML sehari 2 kali atau nggak ada, Bu. Ibu coba lihat, cek, nggak ada. Ya hanya di sini aja. Karena saya lihat ibu uang nggak ada buat sedekah. Udah tahu jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya, Bos? Iya. Jadi ibu punya uang nggak ada buat sedekah ekstrim, nggak ada. Ibu suruh sodako ekstrim, nggak ada, uang nggak ada. Ibu suruh riado nggak mau karena ibu ninggalin keluarga. Ibu suruh sedekah profesi nggak mau karena ibu nggak mau ninggalin pekerjaan. Ya udah, kita lakukan yang ibu punya dan yang bapak punya. Apa tuh? Setuju? Tepuk tangan dong.
Saya seperti petani tembakau dan juragan tembakau seperti Pak Haji Dwi bikin kita gembira. Gimana gembiranya? Bebas. Kalau petani tembakau dia panggil keseniannya, dia panggil, dan gembiranya di kampungnya dia, di rumahnya dia senang-senang. Wow, sukses luar biasa. Maksud saya Pak, coba Bapak dan Ibu bisa gak untuk terkabul, mau dia 10 miliar, apakah nilai hajatnya 50 miliar atau nilainya 100 miliar, terkabul dengan hati gembira. Karena petani tembakau kalau udah panen dia gembira, dia senang-senang di semalaman itu. Ibu lihat orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu dia joget, dia gembira. Bapak dan Ibu coba lihat orang-orang Brunei, Bapak dan Ibu coba lihat orang-orang terkaya, dia gembira. Nah coba Ibu, tinggal Ibu batasin kegembiraannya, jangan sampai kebablasan. Bisket, bisa gak? Saya juga gembira. Saya kan bikin Bapak dan Ibu ketawa. Bapak dan Ibu datang dengan penat di sini, kayaknya lupa deh. Hah? Senang. Iya, jadi saya bikin gembira aja. Masa jadi hilang. Coba kayak kemarin nih Pak, yang bisa nebak. Haji Marco biasanya datang ke sini jam 11, jam 12. Dia datang kemarin jam 8. Saya tebak, siapa yang bisa nebak kenapa Haji Marco kok datang dari sore? Kenapa? Kuisnya tuh nggak murah loh Pak, 100 juta. Bahkan ada yang bisa jawab, saya berangkatin umroh. Nggak bisa jawab lagi, oke yang bisa jawab satu. Tapi satu ruangan saya berangkatin umroh. Nggak juga ada jawaban. Oke, yang jawaban ini benar satu. Bapak dan Ibu sekeluarga dibawa umroh. Kalau Ibu ada suami bawa, Ibu ada mantu bawa, Ibu ada cucu bawa, Ibu ada besan bawa. Jadi satu orang saya batasin minimal 17 orang harus bawa. Siapa aja, tetap nggak kejawab. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu dibolak kembali kemana aja tetap masih blow on. Maksud saya hari ini cluenya adalah Ibu dan Bapak bisa gak nanti pulang dari sini hatinya gembira, seperti petani tembakau di Temanggung, seperti juragan-juragan tembakau, seperti Pak Haji Dwi. Saya gembira aja, mau ngomong jorok gembira, mau dia mau dia petani tembakau dia ngundang bidu wanita, penyanyi, dia mau nyawer, mau apa, yang penting gembira. Bisa kan? Kayak kemarin anak yatim kita bikin saweran di bawah, gembira. Anak yatim kita bawa ke Ancol, ke Dufan, kemana, gembira. Nah, coba Bapak dan Ibu, saya maunya besok Selasa harus ada yang terkabul hajatnya. Bisa gak gembira? Awas kalau gak gembira. Saya, yes, pertanyaannya apa? Ini Pak Haji. Nama saya Darmawanti. Pakai binti nggak Pak? Nggak usah. Nggak usah. Ntar bintitan pantat lo. Ini Pak Haji, saya lagi kesulitan, punya utang, terus rumah sekarang ngontrak, udah mau habis nih Pak Haji. Jadi gimana nih solusinya gitu? Solusinya yang tadi lagu 2 tadi, betul gak? Lagu 2 tadi. Coba bos, lagu yang pertama apa bos tadi? Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita Bergembira. Bisa gak Ibu dan Bapak mulai pulang dari sini, saya nggak setuju susah. Saya nggak setuju susah, tapi bergembira. Bisa? Jadi Ibu jawabannya seperti yang dijawab sama Pak Kemal. Harus gembira. Nanti Allah yang ngabulin. Amin. Saya bikin gembira Bapak, ngelucu. Itu yang nyembuhin, yang ngabulin Allah, bukan saya. Saya nggak pernah megang pasien. Pasien paling saya bilang, coba pakai ini. Tapi kalau dia udah maksa, baru saya pukul-pukul pakai uang. Kenapa dipukul pakai uang? Karena rata-rata penyakit manusia itu di global sama Allah dimasukin klasifikasi penyakitnya, namanya penyakit PKD, penyakit kurang duit. Timbul penyakit semua itu karena kurang duit. Jadi kalau Bapak dan kurang duit, ya migrain, ya diabetes, ya rematik, ya itu karena PKD. Nah, akhirnya obatnya ini juga ditepuk-tepuk. Buktinya yang lumpuh kemarin ditepuk-tepuk langsung jalan. Nah, coba Ibu gembira. Jadi Bapak dan Ibu, apapun hajatnya harus gembira. Ya Pak Haji. Karena kalau kita gembira, hormon jelek pasti keluar. Apa nama hormonnya? Hormon kortisol. Betul? Nah, nanti dia keluar. Kalau memang nggak keluar, jadi penyakit nggak? Jadi. Makanya Ibu kalau makan kadang keringetan.
Ibu makan karena apa? Itu kan ngeluarin. Nah, coba ibu gembira. Ya, insya Allah. Lagu yang kedua apa, Bos? The Massive. Gimana lagunya, Bos? Sedikit. Syukuri apa yang ada. Coba nyanyi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Lakukan yang terbaik. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun kita punya hajat, kita tetap melakukan apapun. Yang memang bangun pagi, yang memang pagi-pagi harus olahraga, yang Bapak dan Ibu harus berangkat kantor, walaupun kantornya sudah disita. Jadi datang aja, sambil ngucapin Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 99 kali, dilanjutkan dengan kata-kata pasti Allah kasih saya solusi, pasti Allah kasih saya jalan keluar, pasti Allah kasih saya apa bahasanya bayaran. Tadi kita di perjalanan ketemu teman kita kuliah, bro, kemana aja bro? Akhirnya kita dapat klien, akhirnya kita dapat nasabah, akhirnya kita dapat pekerjaan, akhirnya kita dapat transaksi, akhirnya kita dapat jadi mediator. Jadi jalani aja hidup ini. Jadi aktivitas seperti apa? Kan jadi nggak punya duit Pak Haji, kan bisa jalan kaki. Nanti yang naik mobil ngeliat, loh si bro tuh, bro sini bro, kemana bro? Iya nih, kantor gue udah mulai tutup, wasilahnya lewat situ. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu dengan kelilit utang, kantornya disita, atau apapun pekerjaannya, Bapak dan Ibu duduk diam di rumah. Jangan. Seperti lagu tadi, jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Nah, Ibu yang terbaik apa? Bapak yang terbaik apa? Ibu bisa bawa gula pasir dari rumah, cari semut. Bapak dan Ibu bisa beli ikan kembung, sambil goreng, sambil ngomong sama ikan kembung. Kembung, nanti gue kasih kucing ya di pasar ya, tolong lu aminin hajat gue pengen buka kantor lagi, gue pengen buka cabang, gue pengen buka Indomaret, Alfamaret, gue pengen buka apa aja sebut, sambil goreng ikan. Ibu bawa tuh ikannya, kasih kucing di pasar. Atau ibu nanti punya nasi kering yang nggak habis, dijemur, nanti ibu kasih burung. Jalani, syukuri, lakukan yang terbaik. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu berminggu-minggu terkabul, kelamaan. Haji Marco 7 bulan, kelamaan. Bambang Anco 2,8 miliar 3 bulan, kelamaan. Ibu Sri Hartati admin, Bu Ai utangnya 2,5 6 bulan, kelamaan. Kalau bisa besok pagi terkabul. Kenapa enggak? Saya nggak punya duit. Kan di sini kan nggak pakai mahar. Coba bisa sedekahnya gimana? Yang 3 tadi, sedekah kucing, sedekah semut, sedekah burung. Bapak dan Ibu jangan ngeremehin burung loh. Maksud saya, Ibu jangan bilang saya nggak punya beras, saya nggak punya jagung, saya nggak punya makanan buat burung. Jangan. Ibu nawarin ML juga sedekah ke burung. Saya Pak, kita berpikirnya jangan pendek. Jangan bilang Pak Haji bisa bilang ngasih makan burung. Saya kan nggak punya beras, saya nggak punya jagung. Ya udah, burung yang di rumah dulu aja mendingan. Punyanya kroto, ya udah pakai kroto. Nanti alat kelaminnya sehat enggak pada pada bengkak. Jadi Ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Ya. Hidup ini anugerah. Amin. Ya. Ibu lakukan yang terbaik. Yang terbaik apa? Bersedekah ke 3 binatang. Ya. Jangan dulu sedekah ke anak yatim. Emang kita lagi nggak ada uang. Nggak mungkin kan anak yatim dikasih gula mau. Gula pasir. Ya semut lah yang mau. Nggak mau lah dia dikasih. Nggak mau. Ya udah Ibu semut. Berapa sih gula pasir sekilo? Ya. Berapa? 17.000. Atau Ibu pakai gula pasir yang di rumah dulu, ngetes, kasih ke semut. Semam menyerah. Ibu nggak boleh nyerah. Ya. Saya mau Ibu praktekin. Ya. Besok udah harus terkabul. Amin. Apa besok? Selasa. Saya kasih Selasa terlalu mendesak karena kan Ibu agak bloonnya kelihatan ya. Seminggu deh. Saya kasih waktu seminggu.
Yang nggak terkabul dikasih uang 10 juta. Yang terkabul umroh gratis. Milih yang mana? Ya udah. Ji, kalau gua non muslim, berarti kan gua nggak bisa umroh. Ya udah, mentahnya aja 76 juta. Ji, gua umroh udah biasa, gua minta mentahnya aja. Ya udah 76 juta. Umrohnya 76 juta. Pakai travelnya maktur. Tapi kalau travel abal-abal bisa 20 juta. 30 juta, tapi jalan dari penginapan ke Mekah sekitar 1 kilo. Kalau ini dekat, kita tinggalnya di Hilton. Hah? Kumpulnya di Jeddah. Itu buat bapak. Berani gak praktekin? Hanya 2 lagu. Apa yang pertama judul lagunya yang dipraktekin? Oke, yang kedua? Bisa? Ya, bisa, Pak. Ya, jadi pertanyaan ibu saya jawab secara global. Jangan ada ibu bilang, Pak Haji, besok kalau saya nggak ada duit 150 juta, aset saya mau disita. Itu namanya ngeluh nggak? Nggak boleh, kan ayatnya tadi nggak boleh ngeluh. Tidak boleh mengeluh, alias tidak boleh menyerah. Masa menyerah? Pak Haji, besok kalau saya nggak bayar, saya mau apa? Enggak lah, nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Pak Haji, besok hari Selasa, kalau saya tidak bayar, saya akan seperti ini. Nggak mungkin lah. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena umur Bapak nggak sampai besok Selasa. Tapi bener gak? Emang ada yang tahu umur kita sampai hari apa? Nggak ada. Jadi ngapain bapak dan ibu ketakutan? Ji, besok kalau gue nggak bisa bayar, besok gue mau di apa misalkan? Janganlah. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Udah praktekin aja. Bisa? Bisa, Pak. Oke, bos apa bos? Ganteng. Pertanyaan apa ganteng? Ya, terkabul ya. Praktekin ya. Praktekin. Bos, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin MZ. Kami dari Semarang. Alhamdulillah kami datang sini beserta rombongan. Ada 7 rekan yang kami ajak. Mereka sangat antusias sekali dan sangat pengen ikut karena apa? Saya ceritani kontrol dan meme. Ini betul-betul saya sampai saya share videonya. Ini wah ini terutama ini semuanya sama itu Pak Saryadi yang mantan Dewan itu. Di sini akan kami ajukan sebuah pertanyaan yang mana jadi Bapak rombongan berapa orang? 7 Bapak. 7. Iya. Naik apa? Naik R3 tapi rental Bapak. Rental. Iya. Bertujuh. Jadi satu R3 bisa bertujuh. Iya. Wow. Ya suan dari Bapak demi masa depan kita dan masalah kita biar cepat selesai. Oke, 7 saya kasih uang makan 700. Alhamdulillah. 7 saya kasih uang makan 700. Nanti Bapak pulang dari sini harus cari makan yang bisa makan bertujuh. Jadi nanti bisa ketawa-tawa, bisa gembira bertujuh. Siap. Berapa makannya bertujuh? Bapak bayar. Saya kasih 700. Kalau kurang siapa yang nalangin besok paling telat Rabu harus terkabul. Amin. Yang nalangin ya, misalkan makan sate. Di mana satenya? Di Tegal. Makannya 800. Berarti dari saya kan kurang 100. Yeah. Siapa yang nalangin saya sabdain Rabu terkabul. Amin. Oke? Mana ada orang datang dikasih duit. Ayo pertanyaan apa? Untuk pertanyaannya, demi sempurnanya acara ritual kita dari mandi terutama itu masalah pandan Bapak. Jadi Pertanyaannya apa? pandannya itu nanti dipotong-potong apa? Enggak, pandannya 9 lembar diikat simpul. 9 lembar jangan dipotong-potong, diikat simpul ya. Ya. Oke, simpul. Terus gantinya berapa kali apa tiap hari diganti? Tiap apa? hari. Yap. Orang yang mandi pandan tiap hari, orang yang makan nasi pakai daun pandan masaknya, orang yang minum teh tapi ada pandannya diseduh, tidak pernah punya saldo di bawah 1 miliar, nggak pernah. Amin. Selalu di atas 1 miliar.
Jangan bilang bapak gini sama ibu, Pak Haji, saya udah seminggu, saya udah minum, tapi saldo saya. Janganlah baru seminggu, terus Pak. Tamu saya Pak, minumnya air pandan, makannya pandan, mandinya pandan. Zamannya Pak SBY dia jadi tersangka, di zamannya Pak Jokowi bisa dapat penghargaan. Gak usah gue sebutin namanya, lu pasti bisa ada tahu. Betul? Zamannya Pak SBY jadi tersangka, di zamannya Pak Jokowi dipanggil ke istana dapat penghargaan. Itu pasien gue, bos. Zamannya dulu Pak SBY jadi tersangka. Kenapa di zamannya Pak Jokowi kok namanya harum? Kok bisa? Yaitu karena Allah wasilanya mandi pandan, makannya pandan, minum air pandan. Coba ibu sekarang dirubah pelan-pelan aja, bikinnya seteko buat sekeluarga. Mama, sekarang aku kok dipromosin ya mah, jadi ketua ini. Alhamdulillah. Bisa gak ibu? Pandan kan murah. Ibu nggak usah beli, nggak usah, saya nggak setuju. Mendingan ibu nyolong punya tetangga. Ayo, dia 7 ya, 7. Bos, tepuk tangan dong. Buat makan. Ya, Ini bener Pak, saya nggak bohong. Coba praktekin deh. Apalagi bapak dan ibu kan masih murni. Saya maunya tuh yang ada di ruangan sini atau yang ada nonton, praktekin deh. Kalau saldonya di bawah 1 miliar, sedih Pak. Harus di atas 1 miliar. Oke, kedua. Paksain bapak dan ibu celana dalamnya dibalik, ibu BH-nya dibalik. Udah? Mana buktinya? Kalau ada buktinya, pastilah saya kasih segepok, sisa dari 700. Sekarang lah, coba telanjang. Hah? Celana dalamnya dibalik. Udah. Tidak ada orang yang pakai celana dalamnya dibalik, kalau dia sidang di perkara, kalah, nggak ada. Coba tes. Kalau di Ambon namanya ilmu akal-akalan. Ya lu tanya dulu orang Ambon, orang Maluku, orang Ambon, Maluku, itu yang diomongin Haji Dwi, emang bener, celana dalam dibalik. Kalau kita sidang di perkara, apakah dia jabatannya lawyer, apakah dia jabatannya jaksa, tidak pernah kalah, walaupun yang dibelain salah, bisa menang. Yang lebih manjur lagi, ngerinya ini kan lawannya kita juga satu guru. Ya, tempur. Nah, takutnya kan lawan kita satu guru. Jaksanya gurunya RDAI, pengacaranya juga gurunya RDAI. Kan bisa tempur. Pasti salah satu kalah. Enggak. Ada ilmu pamungkas RDAI. Dikombinasiin. Jadi ibarat mobil ada variasinya. Celana dalamnya dibalik jangan sekali, tapi berulang kali. Copot lagi, pakai lagi. 2 kali, copot lagi, pakai lagi. 3 kali. Paling banyak 9. 2. Colek alat kelamin ibu di toilet sebelum masuk ruang sidang atau sebelum ibu ngurus perizinan apapun izin itu, perpanjang STNK apalah itu, colek di mulut. Menang. 9 kali. Terakhir, paksain bisa nggak bisa, ibu remes alat kelaminnya, ibu kepel. Ini buat salaman ke hakim. Namanya datang kan langsung, itu hakimnya pasti bela kita. Kalau nggak percaya, ibu praktekin. Ini dahsyat banget. Kenapa itu lawyer kok banyak customernya, banyak perusahaannya? Dia hanya melakukan ilmu kearifan lokal. Pinter, boro-boro. Sama, kalau ibu mau nagih utang, pakai itu. Sama, minimal utang nggak dibayar, kutang kebayar. Ya Pak, pertanyaan apa lagi? Ya, kemudian kami akan mengucapkan terima kasih pada Pak Haji karena dengan setelah kami nonton videonya, alhamdulillah saya sama istri saya, Bapak. Biasanya kalau istri saya dari sana, saya dari sini, itu will gitu itu. Will itu apa? Apa? Jadi saya pegang ininya istri pegang ini. Itu dilakukan sebelum kenal RDAI apa sesudah kenal RDAI? Sebelumnya sangat jarang, tapi berkat kenal RDAI ini sekarang tiap ketemu mesti tewing gitu. Tepuk tangan dong.
Wow. Terus kemudian yang sangat-sangat luar biasa sekali, biasanya kalau tidur istri saya kan miring gini ya, Ya. saya dari belakang, gundul gitu tuh agak marah dia. Oh, marah? Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang setelah kenal RDAY itu begitu tak utik-utik dia balik. Iya. Gantian pegangan saya dan Pegang kontol Bapak. Iya. Jadi Gantian. Istri megang kontol Bapak. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. itu istri saya ada di belakang. Mana istri tercinta mana? Wow. Tepuk tangan dong buat istri yang tangannya aktif. Otak nggak usah aktif. Yang penting tangannya aktif. Gue nggak setuju otaknya pinter. Kalau otaknya pinter jadi staf ahli. Tapi kalau tangannya aktif di atasnya staf ahli. Terus kalau sekarang saya tidur tanpa gini ke istri, istri saya susah tidurnya Pak. Kebiasaan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi hubungan Bapak sama istri dengan kenal RDAY jadi romantis. Luar biasa sekali. Wow, tepuk tangan dong. Saya setuju hajat terkabul karena romantis. Amin. Buktinya apa? Pada saat kita pengantin baru kan romantis. Menuju hamil anak pertama, lahiran anak pertama, hamil anak kedua. Kok kita bisa rezekinya naik? Karena romantis. Kenapa setelah anak gede-gede kelilit utang, jual rumah nggak laku-laku, bla bla bla? Karena kita nggak romantis. Jawaban itu. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang usianya udah di atas 30 tahun. Hah? Oh 60. Coba romantis sama pasangannya. Gimana merakteknya di rumah? Saya ngikut aja. Tapi intinya tajir melintir. Saya umur 53. Teman saya TK Reoni, teman saya SD Reoni kemarin, teman SMP saya Reoni, teman saya SMA Reoni, teman saya kuliah Reoni. Saya datang di tempat Reoni, tidak ada satupun yang bawa mobil Rubicon. Oh, karena dia kurang romantis. Nah, coba romantis. Bisa gak? Nah, romantisnya apa? Yang tadi dilakukan sama Bapak. Coba ulangi lagi Pak. Cara Noelnya gimana? Jangan pakai masker. Suruh maju aja. Ayo, maju Bu. Ayo. Yo. Pinjam mic-nya bentar Biar bisa gak? semangat, Bapak. Ibu. Pinjam mic-nya. Bu, pegang mic-nya coba. Bapak melakukan apa? Ibu melakukan Ibu mic-nya Bu. Ayo. Saya seringnya kalau ke Madep dapur- sana Bu, madep sana. Ya. Maaf, saya seringnya kalau di dapur gitu. Ya. Ya. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah, walau umur saya itu 60 kurang sedikit, beliau 64, tapi satu minggu 2 kali pasti. ML. Minimal. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu kalau ML lebih suka di bawah apa di atas? Gantian. Oh gantian. Ibu kadang di atas. Gua nggak bayangin dia di atas. Iya. Terus Dulu waktu muda itu Deketin mic-nya, sempat deketin, mau cerai, deketin mic. sempat mau kayak cerai gitu. Sekarang tuh saling menyayangi malahan. Bener? Bener, alhamdulillah. waktu masih muda, Iya. Oh, malah sempat kayak saingan gitu loh. Saingan. Saya kan dulu, ya maaf, pakai bang. Terus penghasilan kan lumayan gitu. Pokoknya saya kayaknya kayak gitu. Tapi sekarang tuh dengan jatuhnya ini ya, alhamdulillah saling menyayangi. wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Tapi yang saya bingung kok ML-nya bisa di atas istrinya. 69 Bapak. 69. Bener, kadang ya gitu. Kadang kayak gimana kadang? Masa dipraktekin? Nggak apa-apa, kan dapat bonus. Gimana meraktekinnya? Coba ibu meraktekin di atas meja bisa. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus. Tapi intinya setelah ibu lihat RDAY tambah romantis. Iya, betul. Bapak dan ibu bisa meraktekin ibu RDAY tambah romantis sama pasangannya? Bisa. Sekali waktu seminggu. Yang terkabul umroh gratis. Amin. Yang nggak terkabul dapat 10 juta. Milih terkabul apa dapat? Oh ya umroh. Oke ya, praktekin ya. Oke. Ji, bisa gak diganti sama duit? Bisa. 76 juta. Karena kita besok umroh pakai maktur 76 juta. Tapi mana ada pengobatan kayak begini? Ada. Ada lagi yang ibu praktekin, bapak praktekin? Deketin mic-nya. Iya, kita walaupun udah tua ya Pak ya, bahkan tua banget nih, tapi kayak nggak merasa tua gitu. Seperti nggak merasa tua. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Walaupun Pak, maaf ini, tanggungan saya itu nggak sedikit Pak. Berapa tanggungannya? Ngeri Pak. Ya
Penyebabnya apa nggak tahu. Awal 4,5 5 M. M, tapi sekarang selama dari tahun 2014 hingga sekarang kemarin dikabari sudah jadi 7 M katanya. Tapi kita 7M. tenang saja, anehnya. Alhamdulillah tetap tenang, bisa tidur, alhamdulillah. Bisa gak bapak sama ibu ini berlaku semua? Pada saat dia yang masih bisa ML ya, yang nggak bisa nanti kita privat, cara yang lain. Bapak sama ibu bisa gak pada saat ML, bapak ngucapin hajat, ibu ngucapin terkabul. Kalau posisi bapak ada di atas, bapak yang ngucapin hajat. Kayak kodok ingkong ya Pak? Ya, bisa. Bisa. Jadi posisi atas ngucapin hajat, yang bawah terkabul. Amin. Bapak mau praktekin? Siap. Coba praktekin dulu. Saya nggak setuju utang lunas bayar, nggak setuju. Utang lunas jual aset, saya nggak setuju. Utang lunas nyicil. Tapi utang lunas karena kelonan, gue yang mau. Gue sayang. Bisa gak? Bisa. Terus bisa. Apa sih susahnya kelonan? Nah, coba praktekin. Itu kan udah kita praktekin dari waktu kita masih pengantin baru. Anak 1, anak 2. Kenapa nggak kita explore lagi? Kita gali lagi keharmonisan rumah tangga. Bisa 99 kali? Insya Allah. Bisa. Pasti. Ya, nanti pada saat udah 99, ibu dan bapak sepakat langsung bilang aminnya bareng. Nanti malaikat pada bubar. Malaikat ngamini lah Pak. Oh iya, oke, ada lagi? Ya, sudah. Datang. Oke, sip. Tepuk tangan dong. Yo, bapak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.